Hai sahabat MD Law dimanapun Anda berada, welcome back to my channel. Ini video kedua ya. Sebenarnya video lebih dari kedua, tapi saya anggap kedua ya. Seperti biasa, salam Uneste Vivere ya. Sekali lagi, salam Uneste Vivere. Salam hidup terhormat, oke? Tulisannya mungkin Anda agak bingung, tulisannya Honeste Vivere, tapi kok saya baca Uneste Vivere? Karena ternyata begitulah ucapan Latinnya gitu. Dan kebanyakan yang huruf H itu di beberapa bahasa itu tidak dibaca. Contohnya aja bahasa Inggris. Kalau kita bilang honor gitu, bacanya honor. Ya, honor. Kehormatan, honored. I feel honored. Saya merasa terhormat ya. It is an honor. Ini suatu kehormatan. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan bahasa Latin ini. Bahasa Latin ini hanya juga tidak dibaca. Jadi honeste dibaca uneste. Uneste vivere. Hidup terhormat. Tapi kalau kita artikan menurut thelaw.com, Uneste Vivere ini maknanya adalah to live honorably, creditably, or virtuously. Artinya hidup dengan terhormat, dengan penuh kredibilitas, dan atau virtuously. Artinya ya berakhlak mulia gitu ya, akhlakul karimah. Oke, sahabat MD Law, hari ini kita akan membahas tentang azas-azas hukum ya, tentang maksim ya, tentang sesuatu yang menjadi fundamen dari hukum ya. Tentu yang berbahasa Latin, kemudian saya bahasa Inggriskan, dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, sahabat MD Law. Yang pertama, mungkin Anda semua sering dengar istilah indubio pro reo. Indubio pro reo ya. Kalau di bahasa Inggris kan kira-kira artinya a defendant may not be convicted by the court when doubts about his or her guilt remain. Ya, jadi seorang tergugat ya, bisa saja bukan tergugat, bisa saja terdakwa ya kalau kasusnya pidana ya, may not be convicted, tidak boleh diputus bersalah by the court, oleh pengadilan, when doubts. Ini nih kuncinya nih, when doubts. Kalau bahasa Inggrisnya doubts, kalau bahasa Latinnya dubio. Ya, when doubts. In dubio ya. When doubts, ketika keraguan about his or her guilt remain. Ketika keraguan tentang kesalahannya itu masih tersisa ya, masih terlihat, masih kentara gitu. Ragu nih. Ada keraguan nih. Ya. Dia kayaknya bisa jadi tidak bersalah nih. Oke? Nah, maka bila tersisa keraguan, seorang tersangka, seorang mungkin tergugat, itu harus tidak boleh diputuskan bersalah gitu. Ya, itu yang pertama, guys. Oke. Yang kedua, kita ketemu bahasa Latin nemo iudex in causa sua. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya no one should be a judge in his own case. Oke. Tak seorang pun diperkenankan menjadi hakim dalam kasusnya sendiri. Tentu ini memang tidak boleh, karena akibatnya azas imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim itu tidak terjadi di sini. Sulit untuk menerapkan azas imparsialitas itu ya.
Oke. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, guys. Actori incambit onus probatio. Ya, yang artinya he who alleges something must prove that allegation. Ya. Siapapun yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan hal tersebut, ya. That allegation, ya. Dalilnya itu harus dibuktikan. Jadi siapapun ya yang menyatakan seorang itu bersalah, dia harus membuktikan kesalahan itu. Ya, actori incambit onus probatio. Oke. Selanjutnya ada yang mirip-mirip juga dengan yang pertama, yang actori tadi, actori incambit ini. Tapi selanjutnya adalah azas actori non probante, rois absolvitor. Ya. Actori non probante, rois absolvitor. Nah, Anda perhatikan saya mengatakan rois absolvitor, bukan reus. Padahal lihat sendiri kan tulisannya R-E-U-S, harusnya reus. Tapi saya baca rois absolvitor karena begitulah cara membacanya, ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya maknanya adalah when the plaintiff does not prove his case, the defendant is absolved. Nah, ketika penggugat atau mungkin pada ranah atau jurisdiksi hukum pidana itu penuntut umum, ya, does not prove his case, tak bisa membuktikan kasusnya, ya, the defendant is absolved, maka ya tergugat itu harus dibebaskan, atau terdakwa mungkin ya di kasus pidana harus dibebaskan karena tidak terbukti, ya. Actori non probante, rois absolvitor, ya. Oke, sahabatku MD Law, ya, sahabat MD Law, kita ada juga yang mirip-mirip lagi nih, sama persis, ya. Bukan sama persis, tapi kayaknya ada keterkaitan. Nah, azas itu berbunyi in criminalibus probationes debent esse luce clariores. Oke. Nah, kalau di bahasa Inggris kan maknanya kira-kira in criminal case the proofs ought to be cleared than the light. Ya. Jadi kalau bahasa kitanya di kasus-kasus kriminal, kasus-kasus pidana, bukti itu ya harus jelas, bahkan dari cahaya sekalipun. Even if we compare to the light, the proof ya ought to be clearer. Nah, kira-kira gitu kalau kita bahasakan secara bebas, ya. Ya, jadi bahkan dari cahaya sekalipun kalau kita bandingkan, ya, maka bukti itu harus di atas dari terangnya cahaya. Nah, bayangkan artinya, ya, bayangkan sendiri. Apa yang lebih terang daripada cahaya? Ternyata bukti. Oke, ya, sahabat MD Law. Kita lanjutkan. Dulu di tahun 90-an waktu saya masih kuliah Fakultas Hukum itu saya selalu tulis tuh di dinding rumah orang karena saya ngekos. Tapi tentu tidak di dindingnya, ada saya buat semacam kertas gitu, ya, kertas besar gitu. Saya tulis de minimis non curat lex. Sekali lagi, de minimis non curat lex. Sebenarnya saya udah lama nih ketemu nih sebelum dunia ini sampai ke tahap era industri 4.0 atau society 5.0, ya. Saya udah nulis de minimis non curat lex. Kalau bahasa Inggrisnya, the law does not concern itself with trifles. Ya, sekali lagi, the law does not concern itself with trifles. Ya, jadi hukum itu tidak memikirkan
hal yang sepele, guys. Ya, sahabat MD Law ya. Misalnya Anda pakai baju bagus, pakai jas, jalan di trotoar karena malam tadi hujan lebat jadi banyak genangan air, tiba-tiba ada mobil ya, mobil mewah dengan kecepatan lumayan ya menjipratkan ya genangan air itu ke baju Anda. Nah, Anda lihat plat polisinya, kemudian Anda laporkan itu, Anda gugat sebagai perbuatan melawan hukum atau apa. Nah, ini trifles. Ini hal-hal yang sepele. Dan hukum itu tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Kemungkinan besar dan bahkan saya yakin Anda tidak akan pernah mendapatkan ya apapun yang Anda gugat ya. Oke? Jadi itu trifles ya. Hal kecil, dan hukum tidak peduli dengan hal yang kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, mungkin Anda pernah juga ketemu void ab initio ya. Yang kalau kita maknai ke dalam bahasa Inggris, invalid from the very beginning atau batal demi hukum ya. Kalau diurai dalam bahasa Inggris, maknanya adalah an action, document, or transactions which is void is of no legal effect whatsoever. Ya, jadi perbuatan atau dokumen atau berkas ini atau surat menyurat ya, or transactions atau transaksi yang dianggap void. Nah, dianggap void ya, tidak sah atau cacat ya. Itu merupakan no legal effect whatsoever ya, tidak ada efek hukum akibat hukumnya apapun bentuknya. Oke? Ya. Sahabat MD Law yang baik hatinya ya. Kemudian mungkin Anda pernah dengar juga audi et altram partem ya. Kalau di bahasa Inggris kan listen to the other side ya. Listen to the other side. Oke? Artinya ini fundamental justice. Ini tempat bersarangnya equality before the law ya. Equality before the law. Ini dari sini audi et altram partem. Jadi listen to the other side. Jadi yang didengar itu bukan hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak. Agar keadilan itu bisa dikedepankan. Agar sense of justice itu bisa diangkat ke permukaan. Ya, tidak terpendam jauh di dunia antah berantah. Ya, oke. Jadi guys, tidak terasa waktu cukup lumayan ya. Udah 13 menit ya. Saya rasa itu saja ya, sahabat MD Law, perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak ya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa belajar sesuatu dari video ini, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Thank you once again and see you again next time.